warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'allumu ta'lim al-fadada wa istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a dalam dawat ala khair tiba amrati wa qurbihi wa tawaddu subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa hadir di sini untuk mencari ilmu yang wajib, semata-mata kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan, semata-mata kita niatkan untuk membahagiakan hati Rasulullah, semata-mata kita niatkan untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pada pembahasan yang berikutnya, untuk mengingat-ingat pelajaran yang sebelumnya, saya ingin bertanya tentang materi sebelumnya. Pertanyaannya, apabila ada seorang wanita keluar darah setiap hari 3 jam, setiap harinya 3 jam, selama 8 hari, apakah darah tersebut dinamakan darah haid atau bukan? Ya. Kalau ada yang bukan, ada yang iya. Yang bukan alasannya apa? Yang iya alasannya apa? Karena apa? Mencapai 24 yang bukan. Yang bukan alasannya apa? Minimal darah haid itu 24 jam. Kriteria darah itu bisa disebut darah haid ketika memenuhi berapa syarat? Memenuhi berapa syarat? 4 syarat. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Tidak lebih dari 15 hari lunas salah. Yang keempat? Keluar setelah masa 5 suci yang 15 hari lunas salah dari haid sebelumnya. Lancar karena baca semua. Itu harus di luar kepala. Ilmunya perempuan, ilmu wajib, mestinya sudah harus di luar kepala. Sudah, kita lanjutkan pembahasan pada kesempatan kali ini. Langsung saja kepada pemateri Ustaz Ali Shadiq, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang masalah haid ini. Kemarin sudah kita ketahui masa suci antara 2 haid yang terakhir ya. Masa suci antara 2 haid. Jadi bahwa masa suci antara 2 haid itu minimal adalah 15 hari 15 malam. Kemudian umumnya 23 atau 24 sesuai dengan umumnya haid itu. Kemudian maksimalnya itu tidak terhingga. Nah, sekarang jika masa suci yang memisah antara 2 haid itu kurang dari 15 hari 15 malam, maka bagaimana, apa yang harus kita ketahui, yang harus diketahui oleh seorang wanita? Yang pertama, bahwa ketika keluarnya darah yang pertama, kemudian masa pemisah, serta keluarnya darah yang kedua masih dalam rangkaian 15 hari, dalam batas 15 hari 15 malam, maka semuanya tetap dihukumi haid. Berapapun darah yang keluar, berapapun yang berhenti di tengah-tengah itu, selama masih dalam rangkaian 15 hari 15 malam, maka semuanya dihukumi haid. Nah, contohnya di sini keluar darah 5 hari misalnya, berhenti 3 hari, kemudian keluar lagi selama 5
5 hari. Maka ini menurut pendapat yang kuat ya, keseluruhan 13 hari itu jumlahnya kan 5, terus yang berhenti 3, 8 kan, kemudian ditambah 5 lagi, keseluruhannya 13 hari dihukumi haid. Dalam menentukan hal ini memang ulama beda pendapat. Kaul yang terkuat, pendapat yang terkuat dikenal dengan istilah kaul sahbi ya. Kaul sahbi itu atau kaul sahab, ada yang menyebutkan begitu. Itu semuanya dihukum haid. Masa berhenti di antara dua haid atau masa berhenti di antara keluarnya darah itu tetap dihukumi sebagai haid juga, karena masih dalam rangkaian 15 hari 15 malam. Nah, contohnya di situ bisa dilihat di langsung ya, nggak usah berdiri saya sebentar. Contohnya keluar darah yang kalau di ini loh, di apa namanya, yang saya share di grup itu kan berwarna itu ya. Iya, itu kan berwarna itu. Sebentar dulu, yang di grup ya ada warnanya kan. Iya, bentar. Sebagian ada yang buka ya, buka file di grup ini. Yang gabung, yang ada HP-nya. Bentar. Jadi keluar darah selama 5 hari, jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Makanya di fotokopinya lebih jelas itu kan ya. Kemudian berhenti selama 3 hari, 6, 7, 8 ya. Keluar lagi selama 5 hari, 9, 10, 11, 12 sampai 13. Lah semuanya jumlah 13 itu termasuk masa berhentinya darah itu dihukumi sebagai haid. Kenapa? Ya karena tadi kriteria masa suci itu adalah 15 hari 15 malam. Maka ketika berhentinya di bawah itu tidak bisa dikatakan sebagai darah kok tidak bisa dikatakan sebagai suci ya. Suci yang memisah antara dua haid karena masih dalam rangkaian 15 hari 15 malam. Bentar. Saya penasaran kalau enggak lihat yang warna ya. Iya. Iya, saya tulis. Sini bisa nyimak ya. Jadi yang pertama ya, ketika darah berhenti istilahnya ya, bukan masa suci sebenarnya, darah berhenti. Jika tidak sampai 15 hari 15 malam ya. Jadi antara darah pertama ya, kemudian masa berhentinya darah dan darah yang kedua itu masih dalam rangkaian 15 hari. Jadi tandanya kalau pakai seperti tanda matematika itu begini. Jadi lebih kecil atau sama dengan 15 hari semuanya itu jumlahnya, maka semuanya dihukumi sebagai haid. Ini menurut pendapat yang terkuat, pendapat pertama, dikenal dengan istilah kaul sahab. Jadi contoh tadi keluar darah 5 hari. Saya gambarkan langsung seperti ini, saya garis. Kemudian berhenti 3 hari, yang tidak saya garis tidak keluar darah. Kemudian keluar lagi 3 hari, jumlahnya berapa? 13. Maka 13 hari ini dihukumi sebagai darah haid semuanya. Jadi haid semua. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tetap menyatakan bahwa masa berhenti keluarnya darah ini 3 ini itu sebagai masa suci. Pendapat yang kedua dikenal dengan istilah qaul
kaul lakti ya, atau kaul lakit, ada yang mengatakan kaul talfik ya. Kaul lakti ya, pakai to. Ada yang mengistilahkan kaul talfik ya, mirip-mirip talfik madhab itu. Pendapat yang kedua ini menyatakan ya sama dalam kasus ini. Jadi keluar darah 5 hari, berhenti 3 hari, keluar lagi 5 hari, itu haidnya berapa? Kalau menurut pendapat yang kedua 10 hari. Ini pendapat yang kedua. Jadi masa berhenti ini tetap dihukumi suci. Yang mana yang kita pakai? Ya untuk kehati-hatian tetap pakai yang kuat. Jadi semuanya dihukumi sebagai haid. Nah, ini nanti prakteknya misalkan dalam bulan Ramadan, masalah puasa ya. Jadi misalkan sampean dari awal Ramadan sudah keluar darah sampai hari kelima. Berhenti. Kan puasa kan? Karena sudah suci, mandi ya misalnya. Kan sudah lengkap lebih dari 24 jam. Mandi. Kemudian 3 hari itu puasa. Setelah 3 hari ternyata keluar lagi selama 5 hari. Ya berhenti lagi, berarti masih haid. Nanti setelah selesai Ramadan, setelah Idul Fitri, itu qada puasanya selama 13 hari. Ini untuk kehati-hatian. Nah, cuma memang dua kaul ini tetap dipakai ya, tetap dipakai. Artinya apa? Untuk sholat ya tetap sholat kan kenyataannya dia. Jadi menganggap ini suci, walaupun ternyata kemudian batal ya, sholat batal tidak ada masalah. Ya, karena tahunya kita menilainya dari dohirnya bahwa sudah suci, maka berhenti dan melakukan sholat, melakukan puasa. Ternyata masih dalam rangkaian haid, ya dikodoi puasanya. Sholat tidak perlu dikodoi, tidak perlu dikodoi. Nah, kalau mau ikut kaul yang kedua, ya tidak apa-apa sebenarnya kan ada pendapat ulama. Tetapi untuk kehati-hatian tetap ikut yang terkuat. Jadi nambah puasanya, tambah 3 hari itu. Jadi totalnya nanti punya hutang selama 13 hari. Berikutnya, nah ini kemarin ada yang saya revisi, ada yang kurang ya sedikit. Darah pertama haid, kemudian darah kedua istihadah hukumnya ini nanti. Jika apa itu? Jika keluarnya darah pertama ditambah masa suci jumlahnya 15 hari atau lebih gitu. Ada kalimat atau lebih ditambahi. Jika keluarnya darah pertama ditambah masa suci jumlahnya 15 hari atau lebih, dan keluarnya darah kedua ditambah masa suci, itu ada kalimat juga yang tidak apa-apa, dicoret tidak apa-apa juga, karena tidak sama kenyataannya. Ditambah masa suci 15 hari atau kurang ya. Jadi keluarnya darah pertama ditambah masa suci jumlahnya 15 hari ya, atau lebih, dan keluarnya darah kedua ditambah masa suci yang dimaksud di sini ya berhentinya darah itu 15 hari atau kurang. Maka darah pertama dihukumi haid, darah yang kedua dihukumi istihadah atau darah fasad. Contoh, keluar darah 7 hari. Keluar darah 7 hari, berhenti selama 10 hari, keluar lagi 4 hari ya. Maka 7 hari yang pertama dihukumi haid, 10 hari dianggap suci. Artinya istihadah itu loh, istihadah kan suci ya. 4 hari juga dianggap sebagai darah istihadah, darah fasad. Nah, coba kita lihat 7 ya, 7 tambah 10 berapa? 17, kan sudah 15 hari atau lebih ya. Kemudian yang terakhir darah kedua 4 ditambah 10 14, jadi 15 hari atau kurang, 14 kan kurang gitu ya. Maka hukumnya darah yang pertama yaitu 1 sampai 7 dihukumi haid, kemudian hari ke-8 sampai 17 itu dihukumi suci istihadah, 18 sampai 21 itu juga dihukumi istihadah. Jadi walaupun keluar darah tetap dianggap
bukan haid ya, dianggap istihadah. Nah, yang tidak keluar darah ya jelas sudah memang bukan haid, suci. Nah, saya tulis lagi. Sebelum dilanjut berarti Iya. ini juga bisa mewakili yang di sini. Nah itu ada keluar darah 5, terus berhenti 3, Iya. keluar darah lagi 5. Itu yang keluar darah 5 itu apakah berhenti atau terus menerus hukumnya sama? Iya. Jadi yang dikatakan 5 seperti ini berarti terus menerus. Jadi berhentinya di sini, berhentinya 3 ini. Jadi ukurannya kemarin itu, ketika dimasukkan kapas, kemudian kapas ke tempat keluarnya darah, ketika kapas itu dikeluarkan lagi berubah warna, apapun warnanya itu, mau merah, mau hitam ya, mau coklat, pokok yang penting berubah kapasnya, maka berarti darah masih ada. Tetapi ketika kapas itu dikeluarkan tetap berwarna putih, maka berarti darah berhenti. Ukurannya begitu. Jadi setelah 5 hari ini, 5 hari keluar darah, kan perempuan ini ngontrol ngontrol darahnya itu ketika mau tidur, ketika bangun tidur itu. Karena kalau tidur kan tidak bisa ngontrol. Jadi tidak usah sulit-sulit, apakah harus dilihat tiap waktu? Tidak, kan bisa ngerasa ya, ngerasa sendiri kalau sudah berhenti, kira-kira dikontrol gitu ya. Yang perlu dijaga sebelum tidur dan sesudah tidur. Bangun tidur dilihat gitu. Kalau kapas sudah putih ya, kok sudah putih masih tetap putih, maka berarti darah berhenti. Tapi kalau kapas berubah maka masih ada darah gitu ya. Apapun warna darah itu ya, dan walaupun tidak sampai mengalir keluar gitu ya. Jadi 5 ini terus menerus. 5 terus menerus, berhenti selama 3 hari, keluar lagi selama 5 hari gitu ya. Jadi yang kedua tadi ketentuannya adalah darah pertama, saya singkat saja ya biar DP, ditambah masa suci MS, itu sama gimana kali tandanya, lebih besar ya, lebih besar atau sama dengan 15 ya. Kemudian darah kedua, apa darah kedua? DK. Nanti ketiga DK. Jadi darah kedua ditambah masa suci itu lebih kecil atau sama dengan 15 itu ketentuannya. Maka kalau seperti ini, darah yang pertama itu dihukumi haid ya. Darah kedua atau ini saja ya, D1 ya. D2 ini. Biar gampang. D1, D2 ini. D2 ini dihukumi istihadah atau fasad ya. Ya, masa berhentinya darah ya suci lah, jelas itu ya. Jadi itu ketentuannya. Contohnya itu tadi, keluar darah 7 hari. Saya garis yang keluar darah. Kemudian berhenti 10 hari, keluar lagi selama 4 hari. Nah, jadi di sini kan 17 jumlahnya kan. Lebih besar atau sama dengan 15. Kemudian di sini jumlahnya 14. Ya, lebih kecil atau sama dengan 15. Maka yang dihukumi haid hanya darah yang pertama ini, yaitu 7 hari. Darah setelah masa suci itu dihukumi istihadah. Bisa dipaham? Yang tidak paham tanya. Kalau tidak paham ditanya. Ya tanya. Yang mau tanya silakan. Mau bertanya, tidak usah bertanya. Silakan bertanya. Biar gagal paham. Silakan yang mau tanya. Saya aja tidak paham, tidak ngalami. ini paham enggak nih? Paham. Yang pertama ya, yang pertama itu tadi saya ulang-ulang. Keluar darah 5 hari, berhenti 3 hari, keluar lagi 5 hari. Maka semuanya karena masih di bawah 15 ya, itu dihukumi sebagai haid menurut pendapat yang terkuat. Pendapat pertama. Nah, pendapat yang kedua ya haidnya hanya 10 hari ini. Yang kedua seperti itu tadi.
ketika darah yang pertama, darah pertama ditambah dengan massa suci, jumlahnya itu lebih atau sama dengan 15, dan darah yang kedua ditambah massa suci lebih kecil atau sama dengan 15, maka yang dihukumi haid hanya darah yang pertama. Darah kedua darah istihadah. Silakan yang mau tanya. Iya, silakan. Ada? Silakan. Nggak usah malu, ini masalah sampean ini. Ini masalahnya kalian semua ini, bukan masalah saya. Silakan tanya. Belakang pojok kayaknya mau tanya. Ya, Silakan. kelihatan dari ini. Maksudnya lebih kecil dari 15 hari itu. Maksudnya kecil ukurannya berapa? Jumlah jumlahnya itu loh, jumlah keluarnya itu. Jumlah keluarnya ya. Kan seperti coba ini. Ini yang lebih besar. 7 tambah 10 berapa? 17. Berarti lebih besar, sama dengan atau lebih besar dari 15 ya. Lebih kecil. Darah yang kedua lebih kecil ketentuannya. 10 tambah 4 berapa? 14. Kan lebih kecil dari 15. Jadi 15 itu untuk mengukur kan, 15 maksimalnya haid ya. Ini untuk mencari maksimal haid ini kan. Kemudian 15 juga maksimal suci yang kedua itu. Karena ini tidak sampai, ini maksimal haid kan ya. Mengukur maksimal haidnya 15. Oh, berarti masih yang pertama ini haid berarti itu ya. Karena masih dalam rangkaian 15 kan, di bawah 15. Kemudian darah yang kedua apakah bisa dikatakan haid? Sementara masa suci itu harus 15. Ini kan untuk mengetahui masa suci kan. 10 tambah 4 ternyata hanya 14, berarti tidak masuk minimal masa suci. Maka darah yang keluar itu mau tidak mau dihukumi istihadah, bukan haid, karena masih di bawah 15. Bisa paham? Iya. Mbak Zainab. Iya, tanya lagi, silakan. Silakan, ada masih? Oh, ada penerjemahnya. Silakan tanya. Ada bagian penerjemah. Ya, Mbak Zainab. Yang? Untuk yang mana? Yang kedua, iya kenapa? Jadi tadi coba dibaca yang kedua, dibaca sendiri biar paham. Dibaca, jika darah pertama ditambah masa suci ya 15 hari atau lebih ya, 15 hari atau lebih, berarti darah pertama ditambah masa suci itu lebih besar atau sama dengan 15 kan gitu, 15 hari atau lebih ya. Dan darah yang kedua ya, itu 15 hari atau kurang kan? 15 hari atau kurang ya. Maka darah yang kedua itu di bawah 15 atau maksimal sama dengan 15 ya. Maka yang dihukumi haid adalah darah yang pertama ya. Darah yang kedua dihukumi istihadah semuanya. Darah yang kedua tidak ada perkecualian ini, karena jumlahnya masih di bawah 15 atau 15 ke bawah. Meskipun 15 pas tetap masuk istihadah semua, karena kan tidak ada haidnya. Suci kan harus 15 kan ya. Maka ketika keluar darah itu tetap dianggap seperti orang suci. Paham? Yang tidak paham Iya. bagaimana mungkin? Iya. Selama ini kan keluar darah dari hari pertama sampai hari ke-7. Itu hadir. Terus hari ke-8 sampai 17 kan itu 10 hari. Nah, selama ini saya pribadi hitungnya kan 10 hari, berarti belum nyampe 15 hari. Iya. Jadi kalau keluar darah lagi, berarti itu masih haid gitu. Kalau ini begini ya, jadi darah haid itu tidak harus 15, maksimalnya 15.
Makanya ketentuannya ketika darah pertama ditambah masa suci itu 15 hari atau lebih. Nah, ini untuk apa? Mengepaskan bahwa darah yang keluar di yang pertama itu masih dalam rangkaian haid. Ketika sudah 15 lebih berarti bukan kan gitu. Jadi ditambah ini tadi yang ini gampang ya. Ini 7 hari keluar darah. Ditambah 10 kan sudah 17. Berarti sudah tidak mungkin haid. Ya. Dari tanggal 8 ini Ustaz. Iya. Kan kosong itu. 8, 9, 10 sampai tanggal 17 kan kosong, tidak ada darah. Iya. Berarti sudah lepas kan? Lepas dari haid kan? Iya, karena maksimalnya 15. Nah, sekarang darah yang keluar setelah itu akankah dihukumi haid atau tidak? Harus memenuhi ketentuan berikutnya, yaitu masa suci itu minimal harus 15. Maka ditambahkan ini 4 ini ditambah 10 suci itu. Nyampe enggak 15? Enggak nyampe tuh ya. Maka ini jelas bukan darah haid. Kecuali lebih nanti bahasan berikutnya. Keluar darah selama 8 hari lah, ini baru ada istihadahnya, baru ada haidnya nanti di bahasan berikutnya ya. Iya. Bentar dulu, ini operator mau tanya. Iya. Kalau ada kejadian itu anak kecil dari SD mungkin SMP, nah itu darah pertama itu tidak dihitung karena mungkin tidak tahu gitu Ustaz. Nah terus 10 harinya itu sampai 10 harinya itu suci. Nah kemudian yang 4 hari setelah itu 4 itu ya. Iya. Itu keluar darah baru laporan baru tanya Ustaz. Nah itu yang darah pertama itu hukumnya bagaimana Ustaz? Itu gimana? Ya, darah pertama itu kalau memenuhi ketentuan haid ya dihukumi haid. Artinya kemarin itu dilihat umurnya itu kemarin. Kalau umurnya sudah 9 tahun Hijriah minimal ya, 9 tahun Hijriah kurang 16 hari kurang sedikit, maka dihukumi haid. Kalau tidak, maksudnya anak masih umur 8 tahun Hijriah keluar darah, ya tidak dihukumi haid gitu. Hah? Kalau sudah dihukumi haid sudah berarti. Ya darah pertama tadi lupa, maksudnya tidak dihitung atau tidak tahu. Iya, tidak dicatat karena dia anak kecil gitu, anak yang baru haid gitu. Baru saya ngertinya 10 hari suci 4 itu 4 hari gitu. Itu mana yang perlu dihitung? Gimana cara Ya diperkirakan kan hukum fikih itu ya minimal adalah dugaan kan, dzon ya. Jadi diambil yang yakin atau dzon minimal dia. Dugaan, diduga berapa gitu, berapa hari sebelum 10 hari itu. Ketika sudah lebih dari 24 jam ya itu haidnya intinya. Nah, darah yang keluar setelah itu ya dibahas seperti ini. Nyampe enggak untuk dihukumi haid? Kalau tidak sampai ya tidak termasuk haid. Kalau sudah memenuhi kriteria haid maka itu dihukumi haid darah yang kedua. Lagi. Iya. Ya. Ya. Iya. Ini haid pertama ya. Terus. Iya. Jadi akan dibahas pada berikutnya itu sebenarnya. Jadi ya ini tadi tetap dilengkapi. Jadi masa suci harus dilengkapi. Minimal berapa? 15. Berarti ini diambil berapa? Diambil 5 untuk melengkapi minimal masa suci. Maka 5 ini dihukumi istihadah. Sisanya berapa? 3 hari. Lah ini baru dihukumi haid yang kedua. Jadi H2 itu. Jadi haid yang pertama 7 hari, 10 suci, kemudian 5 hari istihadah, 3 hari yang terakhir keluar darah itu dihukumi haid yang kedua karena sudah memungkinkan untuk terjadinya haid. Ya. Ya saya lanjutkan supaya nyambung ini. Ada yang tanya lagi sebelum dilanjut? Silakan. Kayaknya ribut ini
tanya kepada sebelahnya. Jangan tanya sebelahnya, tanya yang di depan. Biar tidak gagal paham. Silakan tanya. Belakang kayaknya mau tanya. Belakang tanya. Yang tidak paham tanya. Jangan salah itu, istilahnya istihadah bukan istikharah. Ya. Jadi yang berikutnya, ketentuan berikutnya, jika keluarnya darah pertama ditambah masa suci, jumlahnya melebihi 15 hari, samalah, ya, sama dengan tadi masih. Jadi D1 ditambah MS atau tambah S gitu saja ya, suci, itu lebih besar atau sama dengan 15 ya. Dan keluarnya darah kedua ditambah masa suci juga melebihi 15 hari, sama berarti juga D2 plus MS ya, lebih besar atau sama dengan 15 ya. Maka ketentuannya darah pertama dihukumi haid, jelas sudah dihukumi haid. Awal darah kedua yang menjadi penyempurna minimal masa suci 15 hari dihukumi darah fasad atau darah istihadah, seperti yang ditanyakan tadi. Jadi keluar darah 7 hari berarti itu haid yang pertama, kemudian berhenti 10 hari dihukumi suci, kemudian keluar lagi 8 hari, maka awal dari 8 hari ini diambil untuk menyempurnakan minimal masa suci, berarti diambil 5 hari. Pas 15 itu dianggap suci ya, artinya itu istihadah, darah istihadah. Sisanya yang kedua 3 hari yang terakhir itu dihukumi darah haid ya. Sekalian dijelaskan urusan sholatnya. Iya, di sini nanti ada guys. Nanti jadi satu ya. Ya, di sini ada nanti salat di halaman 2 halaman lagi. Jadi bisa dipaham ya yang ketentuan yang ketiga ini ya. Jadi ya rumusnya begini, D1 nih. Diri lagi. Yang ketiga ketentuan yang ketiga D1 plus MS atau S sajalah biar tidak banyak-banyak. Plus suci itu lebih besar atau sama dengan 15. Kemudian D2 darah yang kedua plus suci juga lebih besar sama dengan 15. Maka ketentuannya darah yang pertama D1 itu dihukumi haid ya. Kemudian sebagian dari darah yang kedua itu dihukumi istihadah ya, sebagian kan lebih dari 15. Sebagian dihukumi istihadah, sisanya itu dihukumi haid. Jadi D2 ini ada 2, ada istihadahnya, ada haidnya itu ya. Haid yang kedua, ini haid 1. Contoh berapa itu contohnya angkanya? Keluar darah berapa? 10 hari. Terus berhenti 7 hari. Keluar lagi 10 hari. Nah, ini. Jadi ini darah yang pertama ditambah suci 17 kan lebih, berarti ini haid yang pertama H1 gitu ya. Kemudian darah kedua ditambah suci 17 juga lebih dari 15 hari ini ya. Maka sebagian dari 10 hari ini diambil untuk menyempurnakan minimal masa suci. Berarti berapa? 7 tambah 15 kurangi 7 dibalik 8. Jadi 8 ini istihadah. Sisanya 2 hari haid yang kedua gitu. Paham ya? Iya gampang kok. Ini masih gampang. Paham? Yang tidak paham tanya. Kalau tidak paham ditanya. Ketentuan yang ketiga ya, jika darah pertama ditambah suci itu melebihi 15 hari 15 malam, dan darah kedua ditambah suci juga melebihi 15 hari 15 malam, maka darah yang pertama dihukumi haid. Kemudian awal dari darah kedua ya, yang menyempurnakan minimal masa suci itu dihukumi istihadah. Ini awal dari darah yang 10 ini
diambil untuk menyempurnakan minimal masa suci. Kan sucinya hanya 7 ini, padahal ketentuannya di awal kemarin itu harus 15 hari 15 malam untuk bisa haid lagi. Maka dari 10 ini diambil berapa? 8 untuk menyempurnakan suci ini. 8 tambah 7, 15 kan? Maka semuanya 8 hari ini dihukumi istihadah. Sisanya yang 2 hari baru dihukumi haid yang kedua. Ya. Tapi jarang saja. 1 bulan haid 2 kali jarang. Jarang. 1 kali ya. Jarang. 1 bulan 1 kali. Rata-rata ini yang dialami kasus yang kedua ini biasanya. Yang kedua. Jadi darah yang kedua itu enggak sampai apa? Haid lagi. Jadi ada istihadah di situ. Sudah ya? Nah. Ya silakan tanya. Mau tanya lagi? Ya, mari. Syafa ya namanya. Sifa. Iya. Kan tanggal 25 itu dicatatnya tanggal 25 itu sudah batas masa suci. Hari ke-15. Iya. Haid kedua itu Iya. setelah 3. Haid yang kedua itu Iya, kenapa? 6-nya 26 dengan 27 itu haid yang kedua. Iya, kenapa? dari jam berapa? Iya. Seperti kemarin itu untuk menentukan jumlah harinya ya. Seorang mengalami haid 1 hari 1 malam, maka jamnya harus sama itu. Ketika mulai jam 10 misalkan, maka dianggap 1 hari 1 malam 24 jam ya berakhir jam 10 besok. 10 sekarang mulai 10 besok. Nah ini untuk menentukan 15 hari juga begitu, dilihat hari yang terakhir itu haid yang di hari yang ke-10 itu ya. Di hari yang ke-10 itu berakhirnya jam berapa? Ya. Jam berapa? Misalkan haid yang pertama itu berakhir jam 9 pagi misalkan, ya. Yang hari ke-10 itu. Maka ngepaskan 15 nanti jam 10 pagi juga. Jam berapa? 9 ya. Jam 9 ya contohnya. Jadi dari 10 itu ngitung 15-nya ya, ngitung 15 hari sucinya itu sama nanti jamnya. Ya, makanya penting juga dicatat. Kalau enggak ingat, ya kira-kira yang yakin jam berapa gitu. Harus punya kalender khusus. Ya, nanti beliau itu punya buku khusus untuk entah gimana itu, apa dipesankan atau apa di fotokopi. Ya. Ya. Iya. Iya, itu sebenarnya dibahas khusus ini nanti di Ya kalau ya saya jawab enggak apa-apa lah. Jadi tapi panjang itu memang penjelasannya panjang. Jadi kalau misalkan pas masuk waktu sholat, seseorang yang belum sholat, apakah itu wanita atau laki-laki, kemudian ada halangan, karena itu terkait dengan istilah mawani'us shalah nanti itu ya. Penghalang-penghalang sholat, diantaranya haid, nifas, kemudian laki-laki juga ada, gila, itu masuk penghalang juga nanti itu ya, gila, ayan dan lain sebagainya. Ketika penghalang itu datang, sementara waktu sholat sudah masuk, di mana dia mampu untuk melakukan paling cepatnya sholat di waktu itu, paling cepatnya sholat berapa? 2 menit ya, 2 menit. Misalkan duhur jam 11.20 umpamanya ya. Ini belum sholat ya. Kemudian jam 11.22 ternyata haid, mengalami haid, kan belum sholat, masih 2 menit. Tetapi ini paling cepatnya sholat kan, melakukan paling cepatnya sholat, sudah lengkap itu plus plus wudunya anggap wudu sebelumnya bagi wanita yang normal ini ya, wanita yang normal yang tidak mengalami istihadah ya, ini kan wudunya dianggap sebelumnya sudah wudu, sholat yang paling cepat. Maka nanti setelah dia suci, sholat duhur ini harus diqodoi
diqodoi ya. Tetapi kalau tidak seperti itu, jam 11.20 adzan, pas itu ya adzannya, yang pas itu ya, yang bukan adzan yang sembarangan. Pas waktunya sudah masuk zuhur 11.20 umpamanya. Bersamaan dengan itu adzan di masjid, yang ini adzan juga itu ya. Bersamaan kan nggak ada waktu kan untuk melakukan sholat. Maka nanti setelah suci tidak usah mengqadha sholat zuhur, nggak usah karena kan belum cukup waktunya untuk melaksanakan sholat zuhur. Paling cepatnya sholat zuhur itu nanti ada pembahasan khusus di belakang. Jadi tadi sudah terjawab. Jadi yang hari ke-25 itu, ini tidak harus tanggal ini ya. Hari ke-25 itu ngepaskannya atau hari ke-26 mulainya haid itu ya sama dengan berhentinya haid yang pertama. Jamnya harus sama. Kalau tidak ingat ya kira-kira jam berapa gitu. Mulainya haid yang 26 27 itu. Atau saya berdiri terus dah. Tidak apa-apa ya. Berikutnya, ketentuan berikutnya, jika sisa darah kedua setelah dikurangi untuk menyempurnakan minimal masa suci melebihi 15 hari, maka wanita ini tergolong mustahadoh. Nah, ini yang perlu pembahasan khusus ya. Perlu pembahasan khusus. Iya. Jadi ini saya tegaskan lagi yang ketiga ini ya. Yang ketiga ini sisa darah ini dihukumi haid ketika memenuhi ketentuan haid. Seperti ini berapa ini? 2 hari kan sudah lebih dari 24 jam ya. Nah, maka itu bisa dihukumi haid. Tetapi kalau tidak sampai sisanya itu tidak sampai memenuhi kriteria haid ya, misalkan keluar darah 10 hari pertama, berhenti 7 ya, kemudian berapa? Keluar lagi selama 8 hari 23 jam misalkan ya, tidak sampai 9, maka ini haid yang pertama, ini suci ya, ini istihadah ya, yang 8, sisanya 23 jam itu darah apa? Darah istihadah juga. Jadi tidak ada haidnya tetap. Kenapa? Karena tidak memenuhi ketentuan haid, yaitu hanya 23 jam ya. Seperti itu tambahannya tadi. Nah, tetapi kalau memenuhi ketentuan haid, maka itu dihukumi haid yang kedua ya. Jadi kalau tidak sampai 24 jam sisanya itu setelah dipotong untuk menyempurnakan minimal masa suci, maka juga dihukumi sebagai darah istihadah. Nah, kemudian ketentuan yang keempat ini, jika sisa darah kedua setelah dikurangi untuk menyempurnakan minimal masa suci melebihi 15 hari, maka wanita ini tergolong mustahadah yang hukumnya ya bisa dipelajari dalam kitab yang lebih luas. Nanti insya Allah kalau waktunya nutut saya buatkan yang khusus pembahasan mustahadah itu ya, mustahadah haid. Ini sekedar sebagai pengantar. Contoh keluar darah 10 hari. Keluar darah 10 hari, kemudian berhenti selama berapa? 14 hari, tidak saya garis. Kemudian keluar lagi 20 hari. Nah ini, jadi ini jelas haid yang pertama sudah, haid yang pertama. Ini suci tapi kurang masih 14, kurang 1 hari. Ini diambil 1 kan berarti melengkapi 15. Ini istihadah. Sisanya 19 ini darah apa? Padahal ketentuan haid maksimal 15 hari 15 malam. Ini 19 darah apa? Tergantung wanita itu ya. Tergantung artinya apa? Kalau dia wanita yang baru pertama mengalami haid langsung istihadah seperti itu ya. Jadi pertama mengalami langsung istihadah seperti itu, maka yang dihukumi haid, di mana dia tidak mengetahui, misalkan ditanya
kuat lemahnya darah tidak paham, maka yang dihukumi haid hanya 1 hari 1 malam dari 19 ini. Jadi satu hari 1 malam itu haid ya, sisanya 18 itu istihadah. Sisanya. Orang yang baru pertama kali. Iya, jadi ini istilahnya disebut mubtadi'ah ghairu mumayyizah ya. Jadi ditanya, darahnya bisa dibedakan, kuat lemahnya, enggak paham gitu lah. Ambil gampang-gampangan enggak paham gitu. Biasanya kan wanita tidak begitu peduli dengan darahnya kan. Enggak paham. Oh, berarti haidnya hanya sehari semalam. Sisanya 18 hari itu istihadah. Tetapi kalau dia seorang wanita yang sudah biasa, sudah pernah mengalami haid ya, sudah pernah mengalami haid secara normal, maka yang diikuti adalah kebiasaan haidnya dia. Berapa haidnya sebelumnya? 7 hari misalnya, maka yang dihukumi haid hanya 7 hari. Sisanya berapa ini? Dari 19 ini 12 hari dihukumi istihadah begitu. Ini nanti akan diuraikan di bab istihadah ya, biar enggak bingung. Jadi itu, jika dia belum pernah haid dan darah yang keluar tidak bisa dibedakan kuat dan lemahnya, dikenal dengan istilah mubtadi'ah ghairu mumayyizah, maka dari 19 hari itu yang dihukumi haid hanya sehari semalam. Jadi ini banyak yang insya Allah banyak yang tidak paham perempuan ya. Yang tidak paham. Jadi ternyata haidnya hanya sehari semalam, 24 jam. Sisanya 18 hari itu dihukumi istihadah. Ini untuk pemula artinya ya umur 11 tahun baru haid langsung istihadah gitu. Langsung istihadah seperti itu. Kemudian jika dia sudah pernah haid, maka dari 19 hari tersebut yang dihukumi haid adalah disamakan dengan kebiasaan haid sebelumnya atau disebut adat haidnya. Berapa yang dia ingat sebelum mengalami istihadah itu? 7 hari misalkan normalnya, ya 7 hari itu haidnya. Sisanya 12 hari adalah darah istihadah. Nanti itu dibahas khusus ya. Nah, sekarang bila darah berhenti, judulnya seperti itu. Bila darah berhenti, ini sebenarnya sudah dibahas kemarin ya. Untuk wanita yang darahnya putus-putus ya, maka ketentuannya seperti ini. Jika wanita yang mengalami haid darahnya telah berhenti, maka ia harus mandi dari haid, sholat, puasa ya kalau itu terjadi di bulan Ramadan dan sebelum terbit fajar ya. Dan melakukan rutinitas ibadah yang lain bila darah sudah mencapai 24 jam. Kemarin itu yang darahnya putus-putus ya. Selama masih dalam rangkaian 15 hari ya, di bawah 15 hari ini, darah yang keluar ketika jumlahnya mencapai 24 jam, maka itu dihukumi haid. Misalkan hari pertama keluar darah 3 jam gitu, hari kedua 3 jam gitu terus, berarti akan mencapai 24 jam sampai hari keberapa? 24 bagi 3, hari ke-8. Jadi ketika hari ke-8 itu sudah lengkap 24 jam, dia mandi di sini. Mandi ya. Mandi. Yang ini tidak perlu. Hari pertama keluar darah hanya 3 jam, kan belum haid. Maka tidak perlu mandi. Kalau mau sholat ya sholat saja, bersihkan tempat keluarnya darah, ambil wudhu, sholat gitu ya. Ketika sudah lengkap 24 jam di sini, di hari ke-8 dia mandi itu ya. Mandi. Sudah melakukan rutinitas ibadahnya, sholat, kalau dia seorang istri melayani suaminya ya itu sudah lakukan semuanya. Ternyata keluar darah lagi, berhenti lagi gitu ya. Begitu seterusnya sampai 15 hari 15 malam. Jadi selama masih dalam rangkaian itu semuanya dihukumi haid ya. Dan ketika belum mencapai 24 jam tidak perlu mandi. Itu apa? Kaidahnya seperti itu ya. Kalau sudah lebih dari 15 hari maka itu nanti ada pembahasan istihadah ya. Kemudian bila sebelum mandi ingin makan, minum atau tidur, maka disunahkan membersihkan misfinya ya, dan berwudu. Artinya kalau belum ingin mandi ya, misalnya karena kedinginan, sementara haidnya sudah berhenti, maka disunahkan untuk berwudu. Sudah lengkap 24 jam tapi malam hari mau mandi masih dingin, maka sunnah untuk berwudu karena haidnya sudah berhenti kan. Nah, wudu itu kan terlarang ketika masih ada
ada haid, sama seperti kemarin itu puasa itu. Jadi puasa terlarang karena darah haid masih mengalir. Ketika sudah berhenti maka sudah boleh untuk wudhu, sudah boleh untuk puasa gitu ya. Jadi dibersihkan tempat keluarnya darah, kemudian dia ambil wudhu. Sunnahnya seperti itu. Nggak wudhu gimana ya? Nggak apa-apa sunnah itu ya. Tapi tidak melaksanakan sunnah itu ya. Jadi malam hari jam 11 darah berhenti, maka untuk tidur itu sunnah untuk wudhu. Mau minum, mau makan juga sunnah untuk wudhu ya. Sebelum mandi, semua hal yang diharamkan ketika haid tetap berlaku semuanya. Hal-hal yang haram nanti yang akan dijelaskan ya. Kecuali talak cerai dengan suami itu sudah halal bagi suaminya ya. Karena ya, tolak itu ada dua macam nanti. Ada istilah tolak bid'i, ada istilah tolak sunni ya. Tolak sunni artinya bukan berarti sunnah, enggak ya. Artinya tolak itu boleh hukumnya bagi sang suami ketika istri tidak dalam keadaan haid. Tetapi ketika suami ini menceraikan istrinya dalam keadaan haid, ini disebut tolak bid'i. Hukumnya haram tetapi tetap sah. Dua-duanya baik tolak sunni maupun tolak bid'i itu sah. Tapi yang satu haram, yang satu halal. Tolak bid'i itu haram. Yang haram siapa ya? Suaminya nanti ya, yang menceraikan kan. Kemudian tolak sunni itu hukumnya boleh ya. Bukan berarti sunnah ya, enggak. Tolak itu ya macam-macam, sama dengan nikah. Bisa sunnah, bisa haram, bisa wajib ya, tergantung keadaannya. Kalau istri bisa dijelaskan alasannya kenapa mentalak istri dalam keadaan haid itu kok hukumnya haram? Ya ini melebar ini. Jadi kenapa haram untuk talak bid'i itu ya? Karena nanti akan mempersulit perempuan, yaitu apa? Menambah masa iddah. Kita ketahui kalau wanita produktif, wanita yang sedang haid itu masa iddahnya adalah berapa? 3 kali suci. Ya, 3 kali suci. Itu ngitungnya ya sejak tolak itu. Jadi tolak itu ketika tolak kan suci, ya dihitung itu 1. Haid suci lagi 2 gitu. Jadi begitu memasuki suci yang ketiga, itu sudah bebas untuk menikah lagi misalkan kalau sudah tidak cocok. Kalau mau kembali suaminya ya maka dalam masa iddah itu tanpa nikah ya, cukup rujuk gitu ya. Tetapi kalau diceraikan dalam keadaan istri mengalami haid, nah ini kan tambah kemudian ditambah menyelesaikan masa haidnya itu kan, menjadi panjang masa iddahnya, menyengsarakan perempuan. Tidak boleh Islam itu menyengsarakan perempuan. Tidak boleh dia. Jadi ya kalau santri lah insya Allah itu ya tidak akan menyengsarakan istri-istrinya dia. Karena paham, tidak boleh ini. Mau masalah talak saja ada aturannya, tidak sembarangan itu ya. Tidak akan menyengsarakan perempuan, apalagi masalah-masalah lainnya itu ya. Jadi itu. Haram semua ya, haram semua kecuali talak. Berjalan di masjid ya. Berjalan di masjid sudah boleh ya. Karena kan tidak keluar darah. Jadi haramnya berjalan di masjid itu karena khawatir darah menetes. Beda ya antara berjalan dengan diam. Nah, diam, berdiam di masjid ya kayak gini, ini diam namanya. Kalau berjalan hanya lewat gitu saja. Yang perlu diketahui kalau berjalan ya, kalau di sini mungkin tidak, apa kepentingannya berjalan di masjid, kan tidak ada itu ya. Tapi kalau seperti di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu kita keluar masuk mau ke pertokoan kadang lewat jalannya masjid kadang-kadang itu ya. Maka yang dimaksud berjalan itu ketika dia masuk dari satu pintu keluar dari pintu yang lain, itu berjalan namanya. Lewat saja, tidak diam. Tetapi kalau masuk dari satu pintu keluar lagi lewat pintu itu berarti dianggap diam gitu. Dianggap diam, gampangannya begitu. Jadi yang punya kesempatan umroh misalkan, dia sedang haid, tidak apa-apa lewat dalam masjid, tidak apa-apa. Tetapi ya harus gitu, dari satu pintu ke pintu yang lain. Jangan nanti kembalinya ke pintu itu lagi, maka dianggap berdiam ya. Jadi namanya lewat kan ya berarti lewat ya. Jalan yang terakhir tidak sama dengan jalan yang dia lalui pertama itu ya. Demikian juga puasa, seperti yang kemarin sudah dijelaskan. Ketika darah sudah berhenti, walaupun belum bersuci, itu sudah
boleh untuk melakukan puasa. Misalkan darahnya berhenti jam 3 jam 3 dini hari, maka sudah boleh untuk berpuasa ya. Ini dituntaskan ya. Jika darahnya masih keluar lagi, contohnya insya Allah sudah jelas itu. Jika darahnya masih keluar lagi, maka mandi, sholat, dan puasa yang dikerjakan saat putusnya darah itu dihukumi tidak sah. Ya kemarin itu seperti yang putus-putus tadi itu contohnya ya. Itu sholatnya yang tidak sah, puasanya tidak sah ya. Yang 5 hari keluar, berhenti 3, kemudian keluar lagi 5 itu. Nah, itu ternyata yang 3 ini ketika sedang puasa Ramadan misalkan dianggap tidak sah. Ya nanti dikodoi juga, berarti kodoknya 13 hari ya. Demikian juga sholatnya. Nah untuk sholat tidak perlu dikodok. Eman saya ini sholat sudah kadung sholat kok kemudian tidak sah. Saya kodok Tidak ada gunanya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh itu ya, mengkodok sholat saat haid itu. Tidak usah itu ya. Tidak usah diganti itu. Gini ada kaidah al ibadah haitsu lam tutlab lam tanaqid gitu. Jadi suatu ibadah itu ketika tidak dituntut, orang haid kan tidak dituntut untuk salat, maka lam tanaqid, kalau memaksa untuk dilakukan tidak akan sah, tidak ada gunanya, hanya capek-capek saja itu. Sudah niati ketika seorang wanita itu mengalami haid, niat patuh pada larangan Allah untuk tidak salat, dapat pahala juga gitu ya. Dapat pahala juga. Jadi jangan memaksa. Itu memang sudah bonus, diberi bonus oleh Allah yang tidak usah sholat ini. Jadi sholatnya tidak perlu dikodok dan dia tidak dosa sebab berhubungan suami istri. Kan tahunya suci ini 3 hari. Maka apalagi suaminya kerja di luar gitu sudah. Ya sudah, tidak apa-apa perang-perangan 3 hari itu. Ternyata masih haid, ya sudah tidak dosa. Kenapa? Karena kita melihat dohirnya sudah suci, tidak ada darah ya. Kemudian sewaktu-waktu darahnya putus lagi, dia wajib mengerjakan hal-hal seperti di atas. Jadi diulang lagi ketika putus, ya kalau sudah lengkap 24 jam mandi, kalau belum ya cukup bersihkan tempat keluarnya darah begitu ya. Kemudian jika darahnya keluar lagi, maka keseluruhan hal-hal yang dikerjakan di atas tidak sah lagi ya gitu. Pokok masih di bawah 15 seperti itu semuanya ya. Begitu seterusnya selama belum melewati 15 hari 15 malam, dihitung dari pertama kali mengeluarkan darah. Nah ini darah yang di bawah rangkaian 15 itu tidak perlu kita membahas kuat dan lemahnya, tidak perlu itu ya. Yang ada kuat dan lemah itu ketika darah melebihi 15 hari 15 malam. Baru di situ ada pembahasan istihadah, ada pembahasan kuat dan lemahnya darah. Selama masih 15 hari 15 malam, apapun darah itu, baik dari segi warnanya mau hitam, merah, ungu misalkan, apapun itu, pokok di bawah 15 itu dihukumi haid semua, tidak ada istihadahnya ya. Tetapi kalau sudah lebih dari 15 hari 15 malam, maka pembahasan kuat dan lemah darah ini harus diperhatikan ya. Jadi dicatat. Jadi yang biasa mengalami istihadah ya penting mencatat itu, perubahan-perubahan dari kuat menjadi lemah ya. Itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan pagi ini. Oh, terakhir itu ya, peringatan. Apa lebih ini? Peringatan haid, ini yang ditanyakan awal-awal dulu. Haid atau suci yang diusahakan dengan obat itu hukumnya sah. Artinya sah ini gimana? Ketika haid yang diusahakan itu benar-benar terjadi karena minum obat, maka ya hukumnya haid gitu. Semestinya kalau tidak minum obat ini suci semestinya. Ternyata setelah minum obat menjadi haid, ya, maka ya tetap dihukumi haid sesuai dengan keadaannya. Jadi adatnya, kebiasaan sebelumnya menjadi berubah kan kemudian. Ya demikian juga sebaliknya, ketika dia misalkan ingin umroh kemudian minum obat sehingga tidak mengalami haid, maka ya dihukumi tidak mengalami haid. Nah, itu maksudnya. Dan besok setelah suci, mana sudah? Maksudnya pada waktu haid yang diusahakan dengan obat itu, ia diharamkan menjalankan hal-hal yang haram atas orang haid. Dan besok setelah suci tidak wajib mengqadha salat yang ditinggalkan selama mengeluarkan darah tersebut. Ya, karena kenyataannya haid.
Dan pada waktu suci yang diusahakan dia halal membaca Al-Quran. Sebaliknya, kalau mestinya haid itu tadi karena angkat berangkat umroh kemudian minum obat menjadi tidak haid, maka ya dia halal melakukan apa saja yang halal bagi wanita suci. Boleh membaca Al-Quran, memegang Quran, boleh berhubungan suami istri dan sebagainya. Itu. Sampai di sini masih. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nanti barangkali ada yang mau bertanya. Ya, Yang bisa penting ini offline. mau diselesaikan dulu ini restriksinya ini biar tidak terlalu panjang. Ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya bisa Offline. di sini dulu. Yang mau meninggalkan tempat bisa juga untuk meninggalkan tempat. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.